obrolan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Sagung dumadi Rahayu. Rahayu warga Jati. Rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan rekan-rekan di sini. Yang alhamdulillah puji kersani Gusti yang Widi yang dalam kesempatan ini sudah bisa berkumpul lagi di lokasi yang kelima ya, tepatnya di Keramat Jambansari, situs situs Jamansari. Situs Jamansari ya. Lalu yang siapa namanya? Makam Karomah Raden Adipati Kusuma Diningrat. Adipati Kusuma Diningrat. Nah, sekarang alhamdulillah Bapak Kuncanya juga ada hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rahayu dulur Sagung Dumadi Sabuana Panca Tengah. Rahayu. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan saudara saya yaitu Kang Ade dengan rombongan dari Sindang Kasih menuju ke situs Jamansari. Kebetulan saya sendiri sebagai Santana Jaga, bukan kuncen, saya belum sanggup menjadi kuncen karena bahasa kuncen itu bahasa sakral. Adi ada bahasa Sunda dengan kuncen, saya belajar, semoga bisa menjadi kuncen. Tapi hari ini masih jadi Santana Jaga ataupun satpam kuburan. Karena bahasa kuncen ini adalah pikukuh maring pancen, kudu kukuh karena pancen. Jadi dapat mandat harus benar-benar melaksanakan tugasnya. Di mana yang wajib harus dilaksanakan wajibnya, di mana yang sunnah laksanakan sunnahnya, dan hindarkan yang tidak baiknya. Itu baru namanya kuncen menurut artinya pengamatan tentang artikulasi makna tentang bahasa kuncen gitu. Jadi saya jadi Santana Jaga aja deh gitu. Alhamdulillah hari ini situs Jamansari adalah salah satu situs berkearifan lokal yang berada di Kabupaten Ciamis yang terletak di wilayah kota, strategis banget, luasnya ada 4 hektar gitu. Dan sekarang menjadi pemakaman Karomah. Ada salah satu pemimpin yang berdiri di zaman penjajahan Belanda ketika tahun 1800-an. Yang bernama ya tadi Raden Adipati Kusuma Diningrat. Siapakah tokoh itu? Nah, setelah kita baca dari perjalanan beliau adalah seorang tokoh yang visioner banget beliau dan multi talent artinya. Raden Adipati Kusuma Diningrat adalah keturunan dari Galuh Tengah. Putranya Raden Adipati Adi Kusuma dan ibunya Ibu Gilang Kancana itu yang berada areal makamnya itu di daerah Yudanegara, persis belakang Makau Motor ke sana, masih wilayah Kabupaten Ciamis. Lalu ke kakeknya ada di wilayah barat juga, itu daerah Cigadung, namanya Tumenggung Wiradu-Kusuma, atau neneknya yang bernama Ibu Surya Kumbala, Raden Ayu Surya Kumbala. Dan kesananya ke Galuh Tengah atau ke kawasan Galuh Akhir yang dinamakan Galuh Tengah, lalu berubah menjadi Imbang Nagara yang sekarang menjadi nama Imba Nagara. Nah, Kanjeng Eyang bertahta dinobatkan ketika tahun 1839 di Kadipaten Galuh di zaman penjajahan Belanda ketika gubernurnya namanya Panden. Maka nanti kalau ke gerbang ada tulisan The Reader der Orde Panden Netherlands Skenlo medali emas payung kuning, nanti akan diketemukan di gerbang. Itu ada salah satu tulisan peninggalan penghargaan dari kerajaan Belanda terhadap sosok figur sebagai seorang pemimpin kebudayaan kearifan lokal itu di zaman Kadipaten, yaitu almarhum Raden Adipati Kusuma Diningrat yang berada di sini. Jadi Raden Adipati Kusuma Diningrat itu dilahirkan di Galuh Tengah dalam tahun 1814, dan ketika usia 11 tahun beliau diangkat menjadi asisten residen atau setingkat dengan sekda kalau sekarang. Asisten residen usia 11 tahun itu. Dan dalam usia 17 tahun berganti nama Tumenggung Yudanegara dan menjadi panglima tertinggi pasukan Galuh. Beliau menjadi jenderal panglima tertinggi di pasukan Galuh. 17 tahun. 11 tahun diangkat sekda, 17 tahun menjadi pemimpin panglima Galuh. 1839 usia 20 sekian dia diangkat menjadi Raden Adipati Kusuma atau The Resident Adipati Kusuma Diningrat sampai beliau pupus 1886. Jasanya yang paling terbanyak, salah satu perjuangannya adalah syiar dalam agama, karena beliau meneruskan jejak perjuangan leluhurnya, yaitu Susuhunan Gunung Jati Sasapidatullah yang melahirkan adanya salah satu keturunan yang bernama Pangeran Haur Kuning, Nusa Herang Kuningan. Itu Kang Ade, itu sejarah tentang Eyang. Jadi Eyang pertama kali membangun sarana tempat beribadah orang Muslim Islam itu karena agama Islam yang digalakkan oleh Kanjeng Eyang, walaupun dengan kepangkatan Adipati gitu. Maka beliau dengan ramadannya membangun Masjid Agung. Itu bisa dilihat di blog YouTube. Masjid Agungnya persis Masjid Agung pertama Kabupaten Galuh itu, Kadipaten Galuh itu persis dengan bangunan Masjid Demak, persis dengan Masjid Demak. Ini yang setelah pemugaran sekarang. Salah satunya itu. Lalu membangun surau-surau di seluruh tempat wilayah pelosok di areal Kadipaten Galuh. Beliau memerintahkan untuk membangun musola dengan
memberikan salah satu guru pengajarnya itu santri-santrinya disebar gitu. Makanya sayang kalau misalkan Raden Adipati Akusuma dengan seorang kiai besar sebetulnya hanya bersembunyi dalam nama jabatan seorang keadipatian kan gitu. Jadi orang taunya hanya adipati aja pada perjalanan itu. Lalu beliau juga sebagai penggalak atau penggagas pendidikan di Kadipaten Galuh dulu, karena dalam penjajahan Belanda ada bahasa kalau orang Sunda di mana ada cacah di situ ada menak, di mana ada orang kaya ada sama orang miskin tidak akan setara dengan orang kaya. Nah gitu, cacah mah aya di cacah, menak mah di menak. Itu yang dulu karena program Belanda yang ngancurin itu. Jadi ada sekat, maka muncullah terah dengan kepangkatan Raden. Sesungguhnya Raden itu berasal daripada bahasa Sanskerta Rahadian atau darah suci. Kalau darah suci berarti kan semuanya tidak menganggap orang lemah, orang kecil itu rata. Itu artinya berfilosofi terhadap keagungan Tuhan Allah, semuanya satu jajar sama ciptaan Allah. Nah itulah Belanda dengan teori politiknya, maka ada politik Belanda yang terkenal kan itu kenapa ada PDD ya, di Impera itu ya, gitu, itu pemecah belah. Jadi Kanjeng Eyang tetap melawan Belanda dengan strateginya dia itu. Dan di Kadipaten Galuh dulu ketika Belanda menggiatkan pergerakan kerja paksa yang nama Kulturstelsel, Kanjeng Eyang tidak setuju, malah dihapuskan Kulturstelsel di Kadipaten Galuh. Tidak ada. Jadi dalam penjajahan tidak terasa terjajah masyarakat itu, maka muncullah pertama kali dengan menggalakkan adanya ketahanan pangan dalam alam, yaitu dalam bentuk buah-buahan, yaitu buah kelapa, dan beliau yang menjadi pelopornya. Akhirnya Kabupaten Galuh atau Kadipaten Galuh dulu, kalau sekarang Kabupaten Ciamis, terkenal ada salah satu makanan ciri khas yang dibuat oleh orang Ciamis adalah galendo, bahan dasarnya dari kelapa. Dan ketika zaman kelapa digalakan di Kadipaten Galuh itu penuh dengan pohon kelapa, terkenal pohon kelapanya, maka beliau bekerja sama dengan seorang investor asing yang terinspirasi dan ingin menanamkan sahamnya, maka beliau bersama-sama maka dibangunlah pabrik pengolahan kelapa, yaitu Guan Hin. Nanti kalau misalkan ke Bolenglang, di sana ada reruntuk pabrik kelapa Guan Hin, Kopra. Dan salah satu lagi di Olvado, itu namanya dulu pabrik kelapa Olvado juga gitu. Cuman sekarang bangkai pabriknya sudah tidak ada, sudah berubah jadi perumahan karena dibombardir zaman Jepang. Instruktur pendidikan beliau membangun 2 sekolahan, salah satunya masih berdiri tegak sekarang, sekolah yang dibangun Eyang. Zaman dulu nggak tahu zaman Belanda namanya apa, tapi sekarang menjadi sekolah menengah pertama ya, negeri 1 itu di Ciamis, beliau yang membangun. Lalu satu lagi sekolah di Kawali itu juga nggak tahu dulu namanya apa gitu, tapi di sana ada SD yang bersama dengan SMP Teladan di depan alun-alun Surawisesa. Kawali itu yang bangun supaya masyarakat Galuh hari itu berkala itu dijajah tidak artinya termarginalkan dalam pendidikannya. Kenapa? Karena banyak yang mampu bersekolah itu orang-orang bagi yang kaya aja. Tapi Eyang tidak begitu. Kalaupun tidak ada gurunya, saya akan datangkan gurunya. Maka Eyang mendatangkan gurunya 2 guru bahasa ya, satu Jerman, Prancis, terus yang satu lagi yang kalau nggak salah bahasa Inggris ya kalau nggak salah. Jadi didatangkan. Yang paling terkenal adalah guru bahasa Prancisnya, Kanjeng Eyang yang datangkan untuk di sekolah itu. Belum lagi yang lain. Dan salah satu ada guru Belanda yang digaji oleh Kanjeng Eyang untuk mengajarkan itu. Jadi multi talentnya banyak sih. Pertanian, mulai dari agama, infrastruktur kepemerintahan, sampai sekarang yang dipakai Bapak Bupati itu beliau yang membangun. Banyaklah sekali. Itu harus nyantai ya berbicaranya. Dan banyak sekali. Salah satu lagi ketika komoditi kelapa, hasil tanian bagus, pertanian bagus di Ciamis, maka Kanjeng Eyang juga kena banyak lahan di Kadipaten Galuh dulu itu, maka beliau membangun irigasi. Salah satunya masih ada bukti yang dekat aja lah di sini di Nagrak itu, di Tanjung Mamu, itu namanya bendungan atau dam bahasa ya Belandanya, irigasinya namanya Nagawiru, masih ada. Itu kan yang lalu ketika hasil meluah di sini dulu kan daya angkut tuh pakai tenaga hewan sama manusia ya gitu. Jadi setelah Belanda membuat transportasi canggih dari Tasik, dari Sukapura dulu terbesit berita bahwa Belanda akan membuat satu artinya transportasi yang modern dengan munculnya kereta uap ya kan. Tapi Belanda akan membangun jalan kereta dari Sukapura atau Tasik dulu langsung ke Jawa Tengah, tidak melalui Galuh. Akhirnya Kanjeng Eyang memobilisasi gubernurnya Panden zaman itu, sampai sekarang bisa dirasakan dari kota Sukapura atau Tasik sekarang itu ke Ciamis, maka nyambung satu jembatan kereta api yang namanya Cirahau. Itu hasil Kanjeng Eyang, Cirahau. Dan satu lagi menyambung dari wilayah Galuh ke Jawa Tengah ya gitu, karena sudah beralih fungsi teritorial, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, maka di sana ada jembatan Karangpucung yang dia bangun, jembatan kereta ya.
subhanallah yang ya, apakah kita tidak terinspirasi? Dan salah satu kunjungan rutin wajib 1 tahun sekali di hari jadi kabupaten, bupati itu berkunjung ke sini salah satunya. Dan ada seremonial tentang pembacaan sejarah naskah Kanjeng Eyang dalam perjuangannya. Jadi moga-moga kita semuanya ya gitu terinspirasi oleh visinya beliau dan memohon kepada Allah dan terwariskan berkah karunia, kita bisa meneruskan jejak perjuangan beliau. Kalaupun suatu saat nanti Kang Adi bisa jadi, tidak tahu kan Allah berkehendak, siapa tahu jadi bupati ataupun gubernur, jadi presiden, tidak tahu. Pakailah suri teladani daripada sejarah-sejarah leluhur yang memberikan pelajaran tentang kebaikan, membangun alam dan masyarakatnya gitu. Sampai sekarang juga kita hanya berdoa, kemerdekaan kita sudah ke-75 ya. Kalau kita mau jujur, sudah ngerasa merdeka nggak kita? Kalau mau jujur ini, di luar konteksnya, tapi kan kita hanya bisa bersyukur kepada Allah. Ya, inilah kondisi, ya. Belum lagi diserang dengan namanya penyakit copet, COVID-19, gitu, ya. Yang susah pun, keluar pun susah, narik napas pun susah, dan harus pakai masker terus, gitu ya, untuk menjaga-jaga. Ya kan tidak bebas ngehirup udara yang diberikan oleh Allah tuh, dengan adanya fenomena musibah ini. Inilah ujian bagi peringatan daripada yang maha kuasa itu dari alam untuk kita kembali menata alam ini lebih baik, lebih kuat. Dan yang kita harapkan nggak ada, yuk kita bangun benteng terkuat adalah budaya kearifan lokal. Karena budaya luar yang terus mengalir ke kita itu akan dahsyat merubah kultur dan mental dan spiritual bangsa kita. Kan kalau sudah hancur bangsanya dan budayanya sudah hancur, bangsanya akan hancur gitu. Maka Bung Besar dulu sang proklamator, walaupun Kang Nandang belum pernah ngalamin gitu, saya sangat simpati dengan Pak Karno. Ada bahasa beliau yang menyatakan bahwa perang yang paling terberat adalah perang dengan saudara. Jadilah kalau kamu jadi Hindu Indonesia, jadi Islam Indonesia, jadi Kristen Indonesia, jadi Buddha Indonesia. Itu ada cuplikan tentang rekaman Pak Soekarno gitu, memberikan bahwa kita kalau jadi Islam bukan Islam Arab, kalau jadi Kristen bukan Kristen Yunani, kalau jadi Buddha bukan Buddhanya Tibet, kalau jadi Hindu bukan Hindunya India. Kita sebagai bangsa yang adiluhur yang diwaris kesanah budaya yang begitu hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Maka muncullah dengan fondasi fundamental falsafah negara kita, Pancasila yang berbineka tunggal gitu. Nah ini melihat Sumpah Pemuda geus digalakeun, tapi masih kena garlut jadi itu jeung di dieu garlut ini gitu. Nanti karena teh tawuran, masya Allah, mana Sumpah Pemuda. Nah ini harus kembalikan lagi flashback ke belakang. Salah satunya dengan ziarah ini kita kan mengheningkan cipta itu bermohon kepada Allah, lalu mengenang leluhur kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yang punya jasa. Lalu kita apa dari sejarah ini yang kita harus ambil adalah sisi sejarah yang baik menjadi acuan kita untuk berjuang ke depan, menata negeri ini. Minimal menata negeri itu jangan jauh judul lah, keluarga yang kecil adalah negara, kan gitu. Ya kesana maka cek orang Sunda namanya batur sakasur, artinya batur sadapur, batur sasumur, batur salembur, man gitu, ibarat gitu. Tata itu dulu, insya Allah. Nanti dari yang kecil bahkan jadi yang luas. Kita mampu untuk mengelola yang kecil, maka sudah terbiasa, baru step by step, netek taraje ini cek ampara. Satu-satu kita akan meningkatkan perjuangan kita untuk mencapai tujuan. Ketika kebahagiaan kita bisa nikmati bersama-sama. Maka judulnya orang Sunda mah hukumna Allah eta sara. Jelas dalam hukum agama itu syarat tidak bisa digunggat. Hukumnya Allah juga rasa jelas tidak bisa digunggat. Karena apa? Allah ciptakan buah apel, syaratnya mutlak itu apel dan rasanya apel. Tidak akan makan apel rasanya nanas. Itu. Nah maka orang Sunda dihijikeun. Syarat jeung rasa judulnya jadi naon? Sarasa. Kumaha bisa rasa? Enaknya. Enak sarasa. Rasa maneh keur nyeri, urang milu nyeri, rasanya munggah, urang bingung. Karena berbagi kebahagiaan. Itulah timbulnya bahasa ngerti, mengerti. Beda jeung pintar. Kita nggak ada ya di Sunda mah, insya Allah. Ya begitulah mungkin sejarah tentang zaman Sari yang singkat saja, karena memang kalau memang mau disut lebih jauh harus santai ya. Siang hari kita bisa lihatkan tempatnya, lalu dokumentasi yang ditinggalkan oleh Eyang juga. Ini bagi rekan-rekan kita ya, semoga semangat untuk kembali menjaga, untuk berjuang tentang bagaimana sejarah-sejarah orang tua yang mencontohkan yang kebaikan, terutama yang bagi bukan hanya ini seluruh Indonesia aja lah, seluruh Indonesia, tapi bagi bangsa atau kaum Sunda sendiri, karena sudah ada teritorial Jawa Barat itu Sunda, karena padahal Sunda itu bukan Jawa Barat, Sunda itu luas gitu. Maka Bung Besar membagi 2 pulau Sunda kecil dan pulau Sunda besar, itu Indonesia Nusantara. Jadi saudara yang ada di Sabang sama Merauke adalah orang-orang Sunda, artinya bangsa Sunda gitu. Hanya sebagian kecilnya kaum Sundanya itu ada di Jawa Barat, tapi perjalanan Sundanya itu banyak di seluruh
antero jagat ini pasti ada perjalanan tentang bangsa Sunda. Insya Allah nanti akan ketemu hasil-hasil para investigasi profesor juga sambil ngopi. Ini Kang Ade nih yang menyuguhin juga. Itu aja mungkin dari Kang Nandang selaku Sandra Jaga. Semoga bermanfaat kunjungan itu. Amin. Membaca tentang menjelaskan tentang sejarah kilas siapa yang dikunjungi di sini. Jadi jangan ragu-ragu. Dan satu lagi, kenapa dinamakan Jamban Sari? Kalau jamban itu bahasa Sunda, maaf, jamban itu adalah kalau bahasa milenial sekarang itu adalah toilet atau WC gitu ya. Tapi jamban dulu itu berbicara tentang alam. Karena toilet alam dulu dinamanya jamban ataupun jaram bahan ataupun pacilingan yang identik dengan air mengalir pancuran. Air. Gitu. Maka ada ujungnya sari, jadi jamban sari. Jadi ketika mandi yang kita ambil adalah inti daripada mandi itu. Maka Rasulullah mengajarkan ketika mandi kita harus berdoa. Akan mendapatkan intipati dari mandi itu dengan keberkahan. Sari, orang Sunda disingkat. Sari itu kan pati, inti gitu. Maka Jamban Sari. Akhirnya Kanjeng Eyang menulis sebuah tulisan di atas dengan Jamban Sari menjadi sebuah doa dengan pupuk kinanti kunasari. Jamban Sari tinak yang agung, caina tambah penyakit. Amal jariah kaula Bupati Galuh Ciamis, Raden Adipati Arya Kusumah Diningrat, Payung Mas Pajengking. Nah, jadi bahasa filosofinya itu adalah mencerminkan doa. Jamban Sari itu sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Jamban Sari takdir yang agung, berarti Jamban Sari sudah ditakdirkan oleh Allah. Caina tanpa penyakit, airnya adalah menjadi obat penyakit. Gitu. Wasilahnya dari Jamban Sari yang agung, caina tanpa penyakit. Amal jariah, jadi sudah menjadi amal jariah beliau, bahwa beliau bermula daripada Allah. Ya Allah, jadikan air ini menjadi obat penyakit buat masyarakat Galuh. Maka dengan medali Mas Payung Kuning beliau mendapatkan gelar salah satu pemimpin terbaik untuk memimpin di zaman kepemimpinannya. Maka diberikanlah salah satu simbol piagam medali Mas Payung Kuning. Siapa yang tidak mau kita mendapatkan medali Mas Payung Kuning? Kan filosofinya bahwa kita kemuliaan itu adalah emas mau ke kacomeran gitu, tapi emas gitu. Nah, itu sama seperti berlian. Ya jatuh di cubluk pun tetap aja namanya berlian ataupun namanya emas. Emas itu adalah filosofi kemuliaan. Maka logammu mulia. Siapa yang tidak akan ingin mendapatkan kemuliaan daripada Allah? Karena kesana intinya. Itulah cerita tentang Jamban Sari. Maka sampai sekarang ada beberapa kampung yang masih memakai acara ritual budaya dengan budaya turun mandi di Jamban Sari, utamanya bagi orang-orang yang mau pengantin sunat, juga orang-orang yang memang mau salah satu dalam ritual pernikahan gitu, suka minta air ke sini. Nah, Kang Nanang juga berharap hari ini, alhamdulillah seminggu yang lalu Bupati Kabupaten Ciamis Pak Herdia sudah meletakkan batu pertama untuk pembangunan revitalisasi situs Jamban Sari sebelah selatan. Nah, semoga kita doakanlah Kang dan rombongan bahwa Jamban Sari semakin ditata dengan baik dan menjadi sebuah areal lokasi destinasi wisata religi gitu. Doanya ya dari semuanya ya, juga dari para pemirsa semua, dari grup blogernya Kang Ade gitu ya. Kita minta doanya bahwa Jamban Sari penuh dengan segala kemajuan yang mendapatkan keridhaan Allah untuk menjadi sebuah jendela memberikan kasanah budaya kearifan lokal dan menjadi jendela semangat bagi kita sebagai generasi penerus untuk membangun negeri ini. Amin. Itu aja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan yang terbaik daripada Allah, yang tidak baik dari Kang Nanang sendiri. Jadi mohon maaf buat rekan-rekan juga, dan terutama saya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil dijaga. Nah, si ade diusirnya saya lama ngusir kami ya. Nanti
lagi kedua ya. Sama Neci. Semester seberapa, Dek? Semester genap. Bentar lagi. Ya, bentar lagi lah. Sing lulus, sing tigin. Nah, ini keluarga-keluarga dari kami sudah terjantan pengen namanya masih lulus. Sami di sini kasih hidup. Ya, sadar di sini kasih sadar. Agamar komedina yang kegiatan ngelukis mohon Barokah. Suka kayak dilukis gitu. ya Lukis kenal di waris lukisan anak gitu. Karya sasaha. Dalam bacaan, bicara bacaan. Enggak, serombongan saja kata pangnya kadir untuk kubur sudah pernah dia bahas kata fitness mereka hakikat Allah mulia pambagia di tanda tawis bahwa di musuh Indonesia rahmat dan barokah Allah lain jalan. Nah, paling dia istri paling itu paling turun nyetak cai bagan jang bagan nah dia dinakit jadi karena kami dia kamu nyebor tas pasti minta kakak ada dirinya kamu nyebor beres tawasul saya buat bermenu selamat kalian. Iya. Nanti mangga dua kilo oge, udah gratis iya. Saya bawa tempe kantong negara nasi tadi. Urang sasarangan munajat ke Allah Subhanahu wa taala, layan tawasul ka Rasul khusus urang seja sidakoh jariah doa. Kakersana karuhun urang wae di situs Jamban Sari almarhum Kanjeng Prabu Raden dalam Adipati Kusmanina. Pamugia mantena urang doakeun urang sing ditampi amal ibadahna, ditampi iman Islamna, dihapunten sampai kelepatan kaleputanna kalian dilapangkeun dicangkeun doa. Betul. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci di mana acara ziarah ke Keramat Eyang Adipati Arya Kusuma Diningrat berjalan lancar sampai sekarang dan barusan habis berdoa ya, tapi maaf tidak saya videokan. Mungkin ada masukan? Ada? Udah ya. Mungkin cukup sekian ya, pemirsa, penonton dan sahabat-sahabat channel Pelis Project. Sahabat kopi Jangan hidung. lupa ya, jangan lupa Like, comment, and subscribe. tah eta. Pokoknya nama eta we lah ya. Itunya penonton. Salam kopi hidung. Tonton sampai habis HP-nya ya. Videonya. Oh videonya bukan HP-nya katanya guys. Jadi
Oh, ini siapa yang mengamera? Coba di kamera yang mengamera. Kendi, Ada. kendi. Ini satu lagi yang mengamera, jadi teka kamera wae karunya gitu kan. Ini yang kameramen sekarang itu Jaja Derajat. Back Persib pokoknya gitu kan. Ya udah ya, cukup sekian aja segitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya dan rekan-rekan semua, terutama dari ucapan ya. Mohon maaf ya. Kalau dalam bahasa, mohon maaf lagi. Wajar bahasa Sunda lebih fasih daripada bahasa Indonesia, makanya balelol. Maaf ya pemirsa semuanya. Semoga pemirsa semuanya yang menonton video ini diberi keberkahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Akhir dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sampurasun. Sampurasun.